Perkenalkan, nama saya Puji Astuti Nursani. Saya dari kelas Manajemen G, NIM saya 554321005. Saya akan membacakan artikel tugas dari Pak Dhani Ahmad, SEMM, dengan artikel judulnya Pemulihan Perekonomian Indonesia setelah Kontraksi Akibat Pandemi COVID-19. Latar belakangnya, berdasarkan data dari Badan Pusat BPS, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar min 2,07%. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangannya ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pasca pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengurangi rantai penyebaran pandemi COVID-19. Namun, kebijakan ini menyebabkan pandemi COVID-19 berkurangnya jumlah konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga non-profit. Padahal, kedua konsumsi ini sangat memberikan pengaruh atas kontraksi pada penduduk domestik bruto atau PDB. Konsumsi ini di Indonesia tidak terkendali. Konsumsi di Indonesia tidak terkendali karena situasi yang terjadi dan menyebabkan perekonomian pada konsumsi rumah tangga mengalami penurunan dari 5,04% menjadi 2,63% dan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga mengalami penurunan dan dari 10,62% jadi min 4,29%. Pemulihan perekonomian serta memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya saat ini pandemi terjadi. Pemerintah daerah mempunyai tolak ukur utama guna mendorong pemulihan perekonomian pemerintah, yaitu kebijakan yang telah dirancang APBD. Masyarakat dan pelaku usaha memiliki peran strategis dalam pergerakan pemulihan perekonomian Indonesia. Pemerintahan memberi kemudahan dalam kebijakan fiskal maupun kebijakan dengan profit oleh masyarakat dan pelaku usaha serta dapat bergerak maju sesuai rancangan pemerintah guna memulihkan ekonomi Indonesia yang telah mengalami kontraksi. Kondisi perekonomian Indonesia setelah mengalami kontraksi. Pandemi COVID sangat terpengaruhi perekonomian Indonesia mulai awal kuartal 2 tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB sehingga menimbulkan lockdown kepada beberapa kota bertujuan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Peraturan ini menyebabkan meningkatnya penurunan perekonomian pada perusahaan formal maupun non-formal. Penurunan perekonomian munculnya memutuskan hubungan kerja atau PHK disebabkan oleh perusahaan tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya. Tidak hanya itu, penurunan ini banyak yang menyebabkan perusahaan memutuskan untuk gulung tikar atau bangkrut. Kontraksi disebabkan adanya penurunan konsumsi. Selain konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, pendapatan konsumsi dari sektor kontraksi udara sangat mempengaruhi dengan kontraksi yang dialami pada saat pandemi. Adanya peraturan PSBB menyebabkan masyarakat terbatas dapat berpergian melalui transportasi udara. Kebijakan pemerintah pusat dalam memulihkan perekonomian. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ini diresikokan bersama pemerintah daerah dan masyarakat karena keduanya berperan strategis menjalankan kebijakan dengan lancar bertujuan memulihkan perekonomian Indonesia. Pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif pada perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Selain itu, kebijakan ini bertujuan agar menggerakkan kembali pelaku usaha termasuk UMKM. Kebijakan fiskal mempunyai 3 stimulus sebagai pergerakan perubahan, yaitu yang ke-1, percepatan belanja pemerintah, yang kedua, relaksasi pajak penghasilan, yang ketiga, pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan keuangan negara melalui
relaksasi APBN. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Pandemi ini mengakibatkan adanya penurunan kepada komponen produk domestik bruto atau PDB kecuali pengeluaran pemerintah. Komponen produk domestik bruto atau PDB yang mengalami penurunan bahkan kontraksi disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia, sehingga pertumbuhan perekonomian Indonesia termasuk dalam kategori krisis. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.